Halo guys, saya Ijong dari Ztech Project. Hari ini kita kedatangan smartphone baru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 4F. Ya, seperti kita tahu, Oppo Reno 4 series mempunyai 3 varian, yaitu Oppo Reno 4, Oppo Reno 4 Pro, dan Oppo Reno 4F. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas beberapa fitur menarik yang ada di smartphone ini. Kita mulai dari desainnya dulu. Dari sisi desain, smartphone ini layout bagian depannya tidak banyak berbeda dengan Reno 4 yang sebelumnya sudah rilis. Karena keduanya mengusung konsep yang sama, dual punch hole display. Tapi yang berbeda adalah layout bagian belakangnya. Layout kameranya ini berbentuk kotak dan ada flash di sisinya. Dan juga yang paling saya suka adalah desainnya yang super tipis dan juga ringan. Ada semacam 3D curve di setiap sisi belakangnya, sehingga membuat desainnya ini lebih ergonomis ketika digenggam. Untuk warna dan pattern di bodi belakangnya ini, menurut saya balik lagi ke seleranya masing-masing. Untuk varian warna ada metallic white dan matte black. Dan untuk warna matte black yang jadi unit review saya kali ini, kalau terkena pantulan cahaya akan ada spektrum warna putih di kilauannya. Dan warna kayak gini mungkin bagi sebagian orang bisa ya suka banget, tapi sebagian yang lain mungkin jadinya nggak suka. Makanya semua kembali pada seleranya masing-masing. Oke, sekarang kita bahas spesifikasinya. Oppo Reno 4F ini memiliki prosesor Helio P95 dengan RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Serta memiliki baterai 4000 mAh dan menjalankan ColorOS 7.2 berbasis Android 10. Untuk pengujian menggunakan benchmark atau 3D Mark, hasilnya bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi untuk pemrosesan menggunakan OpenGL Embedded System 3.0. Jadi artinya masih bisa menjalankan game ekstrim pada saat ini dengan lancar. Apalagi kalau kita main gamenya itu menggunakan fitur game space yang ada di smartphone ini. Karena experience kita bermain game akan ditingkatkan lagi dan juga banyak fitur-fitur yang menarik. Misalkan bisa memblokir notifikasi dan juga mereject telepon ketika sedang bermain game. Dan kemudian saya uji untuk main PUBG Mobile, mendapatkan hasil grafis mentok di SD High dan belum bisa naik ke setting yang lebih tinggi. Tapi sejauh ini pengalaman bermain gamenya aman banget. Kemudian untuk pengujian storage speed, read and write-nya, di sini menurut saya mendapatkan skor yang cukup, baik untuk penulisan data maupun membaca data. Kemudian untuk benchmark baterainya, menggunakan PCMark for Android, mendapatkan hasil 12 jam 46 menit untuk pemakaian normal non-stop dengan layar dari baterai penuh hingga sisa 20%. Sebuah angka yang menurut saya sebenarnya cukup biasa aja di segmentasinya. Tidak spesial dan kalau kalian main game hasilnya bisa jadi lebih singkat lagi. Oh iya, sekedar tambahan smartphone ini menggunakan triple slot. Jadi kalau kalian pakai 2 nomor dan 1 micro SD juga bisa. Dan itu tadi pembahasan dari performa smartphone ini. Dan sekarang saya ingin bahas hal paling menarik dari smartphone ini yaitu kameranya. Sebenarnya kamera belakang di Reno 4F ini hampir sama dengan di Reno 4. Ada 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel wide angle kamera, dan 2 buah 2 megapiksel mono kamera. Yang membedakan adalah kamera depannya, menjadi 16 megapiksel main kamera dan 2 megapiksel depth kamera. Dan karena memiliki kamera belakang yang sama dengan Reno 4, Reno 4F ini juga memiliki fitur yang kurang lebih sama, misalkan bisa mengambil gambar 108 megapiksel lewat mode expert. Kemudian juga ada night flare portrait, dan ini membuat hasil foto bokehnya jadi lebih menarik dibandingkan foto bokeh biasa. Dan kemudian juga masih ada beberapa fitur lain yang nggak kalah keren. Misalkan ultra steady video untuk kamera belakang, dan stabilisasi video untuk kamera depan. Jadi kalau kalian merekam video dengan kamera depan dan belakang, hasilnya bisa lebih stabil. Kemudian juga ada super night mode untuk kamera depan dan belakang. Dan sejujurnya saya suka banget sama super night mode-nya ini. Karena hasilnya beneran terang. Bahkan saya bilang ini terang banget. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian juga smartphone ini bisa merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps. Tentunya menggunakan kamera belakang. Sedangkan untuk kamera depannya hanya bisa di Full HD 30 fps. Dan juga ada fitur tambahan, yaitu adalah integrasi dengan Google Lens di bagian kamera. Dan menurut saya secara overall, sebenarnya kameranya ini cukup baik dalam menangkap gambar dan menghasilkan foto yang bagus. Tapi memang ada beberapa catatan saat pengambilan gambar.
Misalkan saya menyarankan pencahayaan yang cukup, kecuali kalian emang niat untuk mengambil foto low light. Kemudian juga kestabilan kalian saat mengambil gambar itu sangat penting. Jadi saya sarankan jika kalian ingin mengambil gambar yang benar-benar perfect, gunakanlah tripod. Oke lanjut, langsung aja kita bahas layarnya. Layar dari Oppo Reno 4F ini menggunakan layar Super AMOLED 16,34 cm. Dengan resolusi Full HD+, memiliki fitur Always On Display, dan juga refresh rate 60Hz. Kemudian juga ada OC Vision Effect, di mana fitur ini bisa mengoptimalkan pengalaman menikmati konten di sosial media. Dan juga ada Low Brightness Flicker Free Eye Comfort, untuk membuat mata tetap sehat ketika pakai smartphone ini di kondisi cahaya yang redup. Misalkan ketika menjelang tidur, dan kalian masih main smartphone, ini nggak bikin mata sakit. Dan smartphone ini juga bisa in-display fingerprint unlock 3.0. Jadi kalian bisa membuka layar smartphone ini hanya dengan 0,3 detik aja. Dan untuk biometrik lainnya juga masih ada face unlock, dan juga kombinasi keduanya. Dan terkait dengan security dan keamanan dari smartphone ini, menurut saya ya smartphone ini sama seperti smartphone lain yang menggunakan ColorOS 7.2. Jadi bisa saya bilang smartphone-nya cukup aman. Dan untuk fitur-fitur yang terkait dengan itu, ada personal info protection di smartphone ini. Dan juga ada fitur-fitur lainnya yang bisa membatasi data collection dari smartphone ini. Oh ya, ada fitur juga untuk kalian yang sedang berkendara. Ini ada fitur pengamanan yang namanya Smart Driving dan juga Riding Mode. Dan menurut saya Oppo Reno 4F ini hadir sebagai versi yang paling affordable dari rangkaian Oppo Reno 4 series. Karena smartphone ini hadir dengan harga peluncuran yang lebih rendah dari harga Oppo Reno 4 sebelumnya. Jadi untuk kalian yang pengen mencicipi Oppo Reno 4 series tapi dengan budget yang lebih rendah, saya rasa cocok untuk smartphone ini. Poin bagus dari smartphone ini cukup banyak. Misalkan fitur-fiturnya lengkap, kemudian juga hasil videonya juga bagus, kemudian kualitas layarnya menurut saya aman dan juga nyaman, dan juga kemampuan main gamenya yang menurut saya juga aman. Meski memang smartphone ini nggak sempurna, karena kemampuan chargingnya yang hanya 18 watt itu. Meskipun bisa dibilang fast charging ya sebenarnya. Tapi untuk kelas Oppo Reno 4 series menurut saya itu adalah batas minimalnya. Jadi saya nggak bisa bilang itu jelek, tapi ya nggak cukup bagus juga menurut saya. Tapi untuk desainnya yang tipis ini emang saya suka ya. Dan memang benar-benar saya suka dengan desain smartphone yang tipis seperti ini. Tapi saya tidak suka dengan penempatan kamera seperti ini. Tapi ya balik lagi ke seleranya masing-masing. Dan ya, itu adalah pembahasan saya mengenai Oppo Reno 4F ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Saya Ijong, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.